wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kebebasan ruang gerak dan nikmat yang tak ternilai harganya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agung umat Islam. Dan saya berkeyakinan kita semua yang mengaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di bumi ini, kita berada di dunia ini hanya untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala kehidupan, segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dalam sebuah riwayat hadis banyak yang menceritakan bahwasanya Allah menciptakan jin untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Dan ketika itu para bangsa jin membuat kerusakan, sehingga Allah mengirim pasukan iblis dan para malaikat untuk menumpaskan, untuk mengatasi para bangsa jin yang membuat kerusakan tersebut. Nah, dari sinilah Allah menurunkan Adam ke bumi untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Maka kita sebagai manusia yang berjuluk khalifah atau pengganti Allah di bumi harus bisa mengambil teladan, mengambil sejarah, mengambil kisah-kisah pada zaman dahulu, supaya kita bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sesuai dengan syariat dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada umatnya bahwa ketika ada orang yang meninggal harus segera dimakamkan, harus segera dikuburkan. Tetapi itu tidak terjadi pada jenazah beliau sendiri. Jenazah Rasulullah baru dimakamkan setelah 3 hari dari kewafatannya. Karena di situ di suku tersebut ada beberapa polemik, ada beberapa gejolak yang terjadi. Karena mereka memikirkan siapa yang akan mengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Banyak riwayat hadis yang menyatakan ada pertumpahan darah, ada adu argumen, ada konflik dan lain sebagainya. Tetapi dari kisah peristiwa tersebut, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab mengambil inisiatif agar Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dan masyarakat meminta untuk menyetujui. Nah, dari sinilah bagaimana sejarah manusia diciptakan di bumi ini hanya semata-mata untuk mengatur kehidupan itu. Ketika sebuah negara kita tidak ada pemimpin, maka penjajah akan leluasa masuk ke dalam negara kita, ke dalam wilayah. Maka dari itu fungsi pemimpin adalah bukan hanya memimpin, tapi sebagai pelayan, sebagai pengayom kepada rakyatnya. Di Indonesia kita kaya akan orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Seperti halnya pada masa Majapahit, yang dimana didirikan oleh Raden Wijaya. Pada masa itu Majapahit yang bernama Nusantara, wilayahnya sangat luas dan terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian diteruskan oleh Pangeran Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Pada masa kepemimpinan Pangeran Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mengalami masa keemasan yang sangat hebat. Wilayahnya bahkan menjangkau sampai ke Filipina, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan wilayah-wilayah negara Timur Tengah. Nah,
Dari peristiwa tersebut, kita sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan, akan menjadi khalifah, pemimpin, harus mengambil sikap teladan dari para pejuang-pejuang terdahulu. Presiden Soekarno sebagai bapak proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak tokoh-tokoh yang lain sebagai orang-orang yang berpengaruh di masanya. Nah, dalam jiwa pemimpin harus diterapkan sikap yang dikatakan oleh orang-orang Jawa, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti harus ditanamkan dalam jiwa pemimpin, yang mana yang ada pada jiwa pemimpin hanya ada Tuhan dan rakyat. Pemimpin mengabdi kepada rakyat agar Tuhan tidak melaknat. Pemimpin taat kepada Tuhan agar rakyat tidak sekarat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mengintrospeksikan diri kita, bermuhasabah, supaya kita bisa menanamkan pada diri jiwa kita untuk berusaha menjadi orang yang wajib atau orang yang sunnah. Jangan sampai kita menjadi orang yang makruh, apalagi orang yang haram. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan tadi kurang berkenan di hati hadirin atau jamaah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada manfaatnya, marilah kita gunakan secara bersama-sama. Ibarat yang keluar dari cukul ayam adalah ada kotoran dan ada telur. Yang telur kita ambil dan yang kotoran kita budidayakan supaya bisa menjadi barang yang bermanfaat. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.